Universitas Bengkulu jurusan jurnalistik ingin mewawancarai dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Jenny dari UKM Rafflesia Kezi. Saya di sini ingin mewawancarai sedikit pertanyaan tentang UMKM Ibu ini. Ibu UKM apa, Bu? UKM Rafflesia Kezi yang bergerak dalam pengolahan aneka minuman herbal dan aneka oleh-oleh khas Bengkulu. Apa yang melatar belakangi Ibu memilih usaha ini dibandingkan usaha lain? Nah, karena kita mulai itu saat COVID, di mana kebutuhan akan rempah-rempah itu sangat banyak dan pembatasan kegiatan, kita mengolah aneka rempah yang berbahan baku jahe, serai, kunyit, dan berbagai aneka rempah lain. Di mana pembatasan kegiatan membuat kita mengolah rempah-rempah itu menjadi minuman herbal yang awet dan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Ibu memulai usaha jahe di Kota Bengkulu. Pertama kali Rafflesia Kezi mengolah aneka rempah itu pada saat COVID-19, di mana saat itu kita sangat membutuhkan minuman herbal aneka rempah-rempah. Kan Ibu kan ngambil juga usaha jahe. Nah, jahe yang sering Ibu ambil itu dari mana? Atau emang Ibu menanam jahe sendiri atau Ibu ngambil di supplier atau apa? Kalau untuk bahan baku itu jahe kita ambil dari beberapa tempat. Yang pertama kita ngambil dari warga sekitar atau kelompok tani yang ada di Kabupaten Kota Bengkulu. Jika sudah tidak memenuhi lagi, karena kan untuk jahe itu umurnya panjang, bisa mencapai 9 bulan, kita juga menerima pasokan dari luar kota. Tapi kita utamakan dulu dari dalam kota dan dalam provinsi Bengkulu dulu, terutama dari kelompok-kelompok tani. Jenis produk apa yang Ibu tekunin di semua produk-produk Ibu? Untuk minuman herbal sendiri ada beberapa jenis, yaitu bubuk sari jahe merah dalam bentuk sari yang kita ambil hanya airnya saja, yang kemudian kita olah menjadi bubuk. Kemudian ada teh jahe yang kita olah dalam bentuk kantong teh. Juga ada kunyit asam yang kemudian ada turunannya, kunyit asam manjakani. Kemudian ada temulawak dan berbagai macam aneka minuman herbal yang kita olah dalam bentuk bubuk dan kantong teh. Bagaimana proses pengolahannya atau penyampaian jahe sebelum dijual? Untuk proses pengolahannya itu ada dua cara, yaitu dengan pertama pengolahan air sari jahe merah saja, itu akan kita olah menjadi bubuk sari jahe dengan cara dimasak. Kemudian dalam bentuk kantong teh, yaitu proses atau simplisia, mulai dari pengeringan dan pengoponan aneka rempah-rempah yang kemudian kita masukkan dalam kantong teh. Siapa target pasar utama dari usaha Ibu ini? Kalau untuk target usaha itu semua kalangan ya, baik itu dari anak-anak. Kalau anak-anak biasanya mereka mengkonsumsi sari temulawak, remaja dan usia lanjut. Jadi mereka lebih menggunakan untuk minuman kesehatan. Jadi aneka rempah ini bukan hanya untuk obat, tapi baik remaja, anak-anak maupun dewasa bisa mengkonsumsi. Jadi target kita semua kalangan umur. Jadi Ibu, kalau untuk omsetnya untuk per bulan atau per minggu itu bisa nyampe berapa, Bu? Itu tergantung bulan ya, kemudian juga tergantung cuaca sih sebenarnya. Kalau sekarang ini omsetnya bisa sampai 15 juta itu kalau di saat hari-hari raya atau hari-hari besar. Karena kita untuk penjualannya kan juga ada online dan offline. Kendala apa aja yang Ibu sering hadapi dalam menjalankan usaha ini? Kendala itu sekarang ini kalau pemasaran sudah kita tangani. Kalau dulu kendalanya di pemasaran, kalau sekarang tidak lagi. Cuma sekarang ini ada kendalanya untuk inovasi produk. Kita ingin mencoba berbagai macam varian produk lagi, dan pengenalan untuk produk kita bisa mencapai luar negeri atau mancanegara. Jadi kita belum memiliki channel untuk keluar. Apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau bantuan dari pemerintah atau komunitas? Untuk bantuan terhadap UMKM alhamdulillah sudah ada. Kita untuk fasilitas baik pelatihan-pelatihan kita dapat dari dinas-dinas seperti koperasi, Kanwil BPJB, Dinas Perdagangan, dari Bank Indonesia, dan juga dari Rumah BUMN Pertamina. Masih banyak instansi-instansi lain yang cukup membantu untuk UKM Rafflesia Kezi. Menurut Ibu, apa sih harapan dan rencana pengembangan UMKM di kedepan hari di Kota Bengkulu ini? Harapan kami untuk UMKM kedepannya itu tetap akan dibina, karena masih banyak UMKM yang belum memiliki perizinan. Mereka belum tahu pentingnya perizinan,
dan juga ada pelatihan-pelatihan untuk digital. Karena untuk pelatihan digital itu memacu UMKM bisa berkembang. Jadi pasaran tidak hanya di dalam kota saja, bisa keluar daerah bahkan sampai ke luar negeri jika UMKM itu menguasai digital. Jadi perlu adanya pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas atau instansi terkait. Itu harapan dari kami. Jadi ini aja wawancara saya sama Ibu Jemi dari UMKM Rafflesia Kezi. Rafflesia Kezi. Terima kasih.